Shalom, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang harus memilih setiap hari. Kita mau bangun jam berapa? Setelah kita menggosok gigi, apakah kita langsung mandi? Atau kita memilih untuk makan dulu? Atau memilih untuk langsung bersaat teduh? Setelah itu kita memilih mau pakai pakaian baju apa dan seterusnya dan seterusnya. Saudara yang kasih, pilihan-pilihan itu tidak terlalu penting, saudara. Tapi ada pilihan yang menentukan nasib kita di bumi sampai ke dalam surga. Itu yang saya beri nama atau saya sebut sebagai pilihan yang kekal. Musa menjelang akhir hidupnya mengumpulkan bangsa Israel di hadapan dirinya dan menyuruh mereka memilih seperti yang tertulis di dalam Ulangan pasal 30 ayat 19 dan 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sampai di situ saja. Saudara, Musa menyuruh bangsa Israel untuk memilih. Pilihlah kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Tapi Musa berkata, pilihlah kehidupan, hai bangsa Israel, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan cara apa? Dengan cara mengasihi Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu, dengan sungguh-sungguh. Dengan cara mendengarkan suaranya, melakukan perintah-perintahnya. Dengan cara berpaut, melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan apa yang dijanjikannya. Bangsa Israel akan diberkati di bumi sampai masuk ke dalam surga. Pengganti Musa, Yosua juga melakukan hal yang sama. Menjelang akhir hidupnya, Yosua mengumpulkan bangsa Israel di Sikem. Lalu Yosua berpesan pada bangsa Israel seperti kita baca di dalam Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah, yaitu para berhala. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tapi jika engkau anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah, yaitu para berhala. Tapi aku, kata Yosua, dan seisi rumahku akan memilih beribadah kepada Tuhan. Saudara, sekali lagi, kita semua dihadapkan pada pilihan yang kekal, yang menentukan nasib kita di dalam kekekalan. Bukan hanya kelak di dalam kekekalan, bahkan di bumi ini pun, kalau kita memilih Tuhan, memilih beribadah kepada Tuhan, memilih untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, mengasihi Dia lebih dari apapun juga, maka Tuhan berjanji akan memberkati kita. Dan kalau kita mengajarkan juga pada keturunan kita, keturunan pun kita diberkati. Dan sesudah hidup ini, kita akan menikmati berkat yang kekal, yaitu surga yang mulia. Saudara, saya pun sudah puluhan tahun yang lalu memilih pilihan yang kekal, yaitu mengikut Tuhan dengan segenap hati, bukan yang lain. Dan saya mengajarkannya kepada anak cucu saya, dan saya sungguh-sungguh melihat bagaimana janji Tuhan itu digenapi. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 25. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan, dan anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, mari saudara, sekali lagi, dalam masa hidup kita yang singkat di bumi ini, saya ingin mengajak saudara dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, seperti yang diajarkan oleh Musa, diajarkan oleh Yosua, dan saya sendiri sudah alami dalam hidup saya.
Mari memilih Tuhan. Memilih untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan yang lain. Yang lain itu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor sekian. Apakah itu harta, kedudukan, pekerjaan, pelayanan kita, dan sebagainya. Kita harus menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Mendengarkan suaranya. Melakukan perintah-perintahnya. Melekat kepadanya, berpaut kepadanya. Yaitu dengan cara yang sudah sering kali saya ajarkan. Bersaat teduh tiap hari. Berdoa, memuji, menyembah Dia. Baca firman Tuhan, direnungkan, disimpan dalam hati, lalu dilakukan dalam hidup. Kalau kita berbuat seperti itu, maka pastilah Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Langkah-langkah kita akan ditetapkan, diatur oleh Tuhan. Dan kalau kadang-kadang kita tersandung, kita jatuh, Tuhan akan mengangkat kita kembali. Kita tidak akan dibiarkan tergeletak, tidak berdaya. Dan Daud yang menuliskan Mazmur 37 tadi berkata, dulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saya pun boleh bersaksi seperti itu pada saudara, bahwa hal itu juga saya alami dalam hidup ini. Mari saudara, hidup hanya sekali. Tidak ada hidup yang kedua. Dan kalau Tuhan belum datang untuk menjemput gerejanya yang kudus, kita semua akan meninggal dunia. Tapi pastikan bahwa kita sudah memilih pilihan yang kekal, yang tidak akan pernah kita sesali dalam hidup ini, yaitu untuk memilih ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Dia lebih dari apapun juga di dalam dunia ini. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, di tengah-tengah masa pandemi yang masih berkecamuk saat ini di Indonesia dan seluruh dunia, kami tidak tahu Tuhan, berapa lama lagi kami masih hidup di dunia ini. Ataukah kami Kau izinkan untuk ikut dalam pengangkatan kelak apabila Kau datang untuk menyebut gereja-Mu. Tapi hamba berdoa Tuhan supaya setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, boleh sungguh-sungguh memilih kehidupan, bukan kematian. Memilih berkat, bukan kutuk. Memilih untuk mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Memilih untuk mendengarkan suara-Mu, melakukan perintah-perintah-Mu, dan memilih untuk berpaut, melekat kepadamu, yaitu dengan cara bersaat teduh tiap hari, berdoa, memuji, menyembah Engkau, mendengarkan suara-Mu, membaca firman-Mu, merenungkan, menyimpan dalam hati, dan melakukan dalam hidup. Dan kami percaya Tuhan, hamba-Mu sendiri sudah membuktikan bahwa janji-Mu itu ya dan amin. Hidup kami akan dipimpin oleh Tuhan sepanjang umur hidup kami. Dan bila kami terjatuh, Kau tidak membiarkan kami sendirian, Engkau mengangkat kami kembali. Dan kami akan melihat hidup kami diberkati, bahkan anak cucu kami pun diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.